Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Ibu Aap? Alhamdulillah baik. Ada apa ini? Ini Bapak, saya ingin sedikit minta masukan tentang kesulitan yang saya hadapi ketika Oh, membuat kesulitan dalam hal apa, Bu? kesulitannya ini Pak, membuat EPP-nya tuh yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Oh, gitu. Baik. Kesulitannya. Berarti tujuan kita hari ini, diskusi kita adalah Ibu Aap merasa kesulitan dalam hal membuat RPP yang berdiferensiasi dan RPP yang sosial emosional terhadap siswa ya. Betul Bapak. Baik, kira-kira dari permasalahan yang Bu Aap hadapi ini, secara umum bagaimana kita membuat RPP itu, Bu? Biasanya sih kalau membuat EPP sesuai dengan urutannya sih ya. Iya. Apa Misalnya, saja bisa disebutkan, Bu? kalau misalnya urutannya pertama kan pasti instansinya dulu, pasti kan itu. Terus kedua tujuan dari pembelajaran yang dituju. Terus yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Dimana kan kalau misalnya kegiatan pembelajaran itu di dalamnya itu udah ada kegiatan intinya seperti itu. Terus yang terakhir ada penilaian hasilnya gitu Bapak. Jadi ada kesulitannya di situ. Iya. Itu urutannya ya, Bu ya, sudah Iya. Ibu sebutkan tadi. Terus di mana letak kesulitan Ibu dalam hal menempatkan tadi pembelajaran diferensiasi di bagian mananya, Bu? Tentang KSN-nya sih Pak. Oh, Biasanya KSN-nya. tentang pengelolaan di siswanya itu yang kesulitannya di situ. Nah, itu bisa Ibu mulai pada saat kapan KSE kepada anak itu, Bu? Di Biasanya proses sih pembelajaran. pada saat pendahuluan biasanya. Pendahuluan. Apa yang Ibu lakukan kira-kira? Biasanya tuh kalau misalnya pendahuluan yang pertama kan pasti kita lakukan adalah pembukaan, pasti kan doa. Iya. Intinya. Terus yang kedua mengkaitkan materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Biasanya kita tanyakan dulu gimana materi yang lalu, Iya. kesulitannya di mana gitu kan. Terus yang ketiga, setelah itu kita menyampaikan motivasi tujuan dari pembelajaran Tujuan dan pembelajaran. Betul, Iya. tujuan dan manfaatnya dari materi yang kita lakukan, terus yang kita pelajari. Yang terakhir ya paling menjelaskan hal yang dipelajari seperti itu, kompetensinya yang dicapai, terus metode belajarnya seperti apa. Kayak gitu aja sih Pak Begitu. ceritanya. Berarti ketika Ibu sudah memulai di kegiatan pendahuluan, ada KSE yang dimunculkan di situ ya. Betul. Apa kira-kira, Bu, itu KSE yang dimunculkannya itu kepada siswa? Biasanya kita PSE-nya itu pengen memetakan siswa-siswanya di dalam kelompok belajar, itu yang ada kesulitannya di situ. Oh gitu. Kita petakan anak-anaknya itu sesuai dengan gaya belajar seperti apa, karena kan ada yang kelihatan, ada yang belum. Kalau Di itu dalam berarti diferensiasinya ya dalam anak belajar sesuai dengan gaya belajar mereka ya. pasti ada perbedaan. Kira-kira ada berapa gaya belajar anak yang akan Ibu kelompokkan nanti di Kalau kelas itu? rata-rata sih ya anak-anak gaya belajar mereka tuh kan ada yang lewat audionya, Iya. lewat visualnya, ada Iya. yang mungkin kebanyakan usia SMP mungkin kinestiknya. Gerak-gerak gitu. ya. Jadi saya petakin di dalam kelompok belajar gitu, karena kan ada kelompok belajarnya di dalam materi tersebut. Gitu. Tujuannya untuk apa kira-kira? Tujuannya itu buat untuk melihat anak gitu, dimana ketika kita kelompokkan nih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Saya ingin tuh mereka kelihatan di dalam kelompok belajar itu tanggung jawab mereka. Oh gitu. Ketika masing-masing kelompok itu gitu. Berarti ada tanggung jawab di situ ya. Terus, Tanggung jawab sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Iya Bapak, paling itu sih. Baik, kalau begitu dari perbincangan kita rasanya nggak ada yang sulit ya Bu Aap untuk membuat RPP yang
berdiferensiasi artinya seluruh siswa itu difasilitasi dalam belajarnya sesuai dengan minat bakatnya dan memunculkan sosial emosional dalam diri siswa. Tadi Bu Ab sudah memberikan pendapatnya, tanggapannya bahwa ada KSE yang dimunculkan di pendahuluan, kemudian juga di kegiatan inti, juga ada apa lagi tadi? Ada di Gaya belajarnya. Ya. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan Bu Ab setelah diskusi kita hari ini? Apa manfaat yang Bu Ab ambil dari diskusi kita hari ini dalam menentukan RPP yang berdiferensiasi dan RPP yang sosial emosional pada siswa? Iya, jadi ya awalnya sih ada rasa, bisa nggak ya kalau misalnya saya bedakan per kelompok belajarnya ini sesuai dengan gaya belajar, tapi setelah saya bertanya kepada Bapak kesulitan tentang pembuatan RPP ini, jadi tahu gitu, jadi ya berarti kita harus membedakan gaya belajar anak nih seperti itu dengan gaya belajar anak per kelompok ini. Ya semoga ini kan anak-anak bisa ada tanggung jawabnya sesuai dengan kelompoknya gitu, hasilnya ada seperti itu. Berarti rencana aksi Bu Ab ke depan akan dalam pembelajaran akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar ya, yang dimasukkan dengan KSE-nya di dalamnya. Iya, betul. Baik, itu ada tambahan lagi Bu Ab? Cukup? Saya rasa sih cukup Pak. Cukup, ya. Terima kasih Bapak atas masukannya. Kalau sudah kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita tindak lanjuti lagi. Siap. Kalau ada masukan-masukan lagi, perbaikan, kita akan diskusikan lagi tentang RPP yang berdiferensiasi dan sosial emosionalnya. Terima kasih Bu Ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.